A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penaklukan di masa Dinasti Abbasiyah kita lanjutkan dalam penaklukan di wilayah timur. Khalifah-khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah banyak disibukkan oleh usaha untuk memadamkan fitnah dan pemberontakan yang muncul di negeri Sind yang dilakukan oleh orang-orang Hindu, suku Zid dan yang lainnya. Pada masa itu negeri tersebut tengah menghadapi masa-masa yang penuh ketidakpastian. Namun meskipun demikian, aktivitas penyebaran Islam tetap berlangsung di sana. Sedangkan wilayah Sijistan, Herat, dan wilayah-wilayah sekitarnya juga dilanda pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Muqawqi pada tahun 161 Hijriah. Pemberontakan ini dimanfaatkan oleh raja-raja yang ada di sekitar wilayah itu untuk memutuskan hubungan mereka dengan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi ketika pemberontakan Al-Muqawqi berhasil dipadamkan, raja-raja Kabul, Sofat, Takharistan, Farghanah, dan Khurasan kembali bergegas menyatakan kesetiaan mereka terhadap dinasti Abbasiyah pada tahun 163 Hijriah. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid muncul sejumlah pemberontakan di wilayah-wilayah tersebut, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Turki yang membutuhkan usaha yang sangat keras dari kaum muslimin untuk dapat memadamkannya. Sedangkan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia telah menekankan kepada para gubernurnya di Khurasan untuk menghormati orang-orang Turki yang masuk Islam dan memerangi siapapun dari mereka yang belum masuk Islam. Kebijakan ini mendorongkan raja-raja Turki untuk tetap tunduk dan taat, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam pada periode tersebut. Setelah itu mereka memperoleh kedudukan yang istimewa di dalam negara, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Dan di penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah dan juga pada periode berikutnya muncul sebuah negara Islam yang lebih kecil di wilayah timur. Negara-negara kecil itu memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi pada beberapa kesempatan, sebagian dari negara-negara itu masih tetap mengikuti keberadaan dinasti Abbasiyah. Hanya saja pengakuan yang bersifat formalitas itu seringkali tidak menghalangi negara tersebut untuk memerdekakan diri sepenuhnya dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan negara-negara kecil di wilayah timur Islam ini juga seringkali mengalami perselisihan antara satu sama lain dalam beberapa masa waktu yang berbeda. Yang paling menonjol adalah Daulah At-Tahiriyah di Khurasan tahun 205 hingga 259, dengan Daulah As-Safariyah di Sijistan dan India 254 sampai dengan 298 Hijriah. Lalu Daulah As-Samaniyah di Iran 261 Hijriah sampai dengan 389 Hijriah, dan Daulah Al-Ghaznawiyah di Sijistan dan India. Dan negara-negara ini beserta raja-raja mereka juga memiliki peran tersendiri dalam sejumlah penaklukan dan jihad. Penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Ghaznawi dianggap sebagai salah satu penaklukan yang terpenting di zaman mereka. Melalui berbagai penaklukan itu mereka berhasil menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang baru untuk kali pertama. Dan meskipun orang-orang Ghaznawi benar-benar merdeka secara total dari pemerintahan dinasti Abbasiyah, akan tetapi mereka tetap memperoleh kekuatan nama mereka dari Khalifah Abbasiyah, karena mereka tetap mengakui keberadaan Khalifah Abbasiyah dan selalu mendoakannya. Dan pada saat yang sama, surat pengangkatan raja-raja Ghaznawi juga dikirimkan langsung dari Baghdad. Pada awalnya orang-orang Ghaznawi merupakan kelompok pekerja yang bekerja untuk orang-orang Samaniyah di wilayah Ghaznah yang terletak di Afghanistan saat ini. Kemudian mereka menggantikan kekuatan Daulah Samaniyah setelah kekuasaan mereka jatuh, dan dari sana orang-orang Ghaznawi mulai bergerak untuk melakukan penaklukan di negeri India. Raja pertama bangsa Ghaznawi, Sabuktigin, yang wafat pada tahun 387 Hijriah, berhasil menaklukkan sejumlah wilayah di negeri Sind, khususnya wilayah Punjab. Lalu ia digantikan oleh putranya Mahmud pada tahun 421 Hijriah wafatnya, yang menyerang negeri Sind dan India lebih dari 17 kali serangan dalam kurun waktu 27 tahun. Selama kurun waktu itu ia berhasil menaklukkan Kashmir, Lahori, Malatan, dan Gujarat.
dan ia juga berhasil menghancurkan kuil Hindu terbesar yang terletak di Somnath, yang di dalamnya terdapat sebuah patung yang sangat disucikan oleh mereka. Dan orang-orang Hindu bernegosiasi dengannya bahwa mereka bersedia membayar berapapun yang diinginkannya agar ia mau menyerahkan patung itu secara utuh kepada mereka. Ia berkata, lebih baik aku menjadi seorang penghancur berhala daripada harus menjadi seorang penjual. Sultan Mahmud Al-Ghaznawi memiliki perhatian yang besar dalam menyebarkan agama Islam, dan ia juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakan keadilan terhadap rakyatnya, sehingga ia dianggap sebagai penaruh India yang sesungguhnya, dan ia berhak mendapatkan sanjungan dari para sejarawan, khususnya sejarawan Muslim, dan ia juga mendapatkan sanjungan dari sebagian sejarawan Hindu meskipun ia telah menghancurkan kepercayaan pagan yang mereka peluk. Mereka menyanjungnya sebagai sultan yang adil, berilmu, dan berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah memiliki perhatian juga yang besar terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan dengan laut, seperti Mesir dan Syam. Maka mereka mendirikan benteng-benteng yang dapat menjaga wilayah itu dari serangan armada laut Romawi. Dan bersama dengan itu, mereka juga berusaha membangun armada laut di wilayah tersebut dengan tujuan untuk menghadang serangan dari Romawi. Dan tujuan lainnya adalah menggunakan armada laut untuk berperang di Laut Romawi, yaitu Laut Tengah. Dan tujuan ini benar-benar dilaksanakan. Dengan armada laut yang mereka miliki, kaum muslimin melakukan serangan terhadap sebuah pulau yang berada di Laut Tengah. Dan mereka juga melakukan serangan terhadap kota Konstantinopel melalui jalur laut lebih dari sekali. Akan tetapi usaha mereka curahkan dalam hal ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ataupun negara-negara Islam lain yang telah merdeka di wilayah Afrika Utara. Dan kemudian muncul pula sejumlah negara Islam yang berada di Afrika. Negara-negara ini tetap menyatakan kesetiaan terhadap dinasti Abbasiyah, dan mereka juga ikut melancarkan gerakan penalukan di sekitar Laut Tengah. Yang paling menonjol adalah negara Al-Ghalibah di bagian barat tengah Afrika atau Tunis saat ini, yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap armada laut. Dan salah satu serangan laut terpenting mereka adalah misi penalukan Sisilia pada tahun 212 atau pada tahun 827 Masehi, yang dipimpin oleh seorang ulama Kairawan yang juga menjabat sebagai kodik di sana, yakni Asad bin Al-Furat. Itu juga disertai oleh sekelompok besar kaum muslimin yang berangkat dengan sukarela. Saat tiba di pantai Sisilia, Asad bin Al-Furat berkhutbah di hadapan mereka untuk menyampaikan nasihat dan mengingatkan mereka akan keutamaan jihad, mempelajari ilmu tentang jihad dan mengamalkannya. Di antara hal yang disampaikannya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Demi Allah, wahai kaum muslimin, tidak ada seorang ayah ataupun seorang kakek yang mewariskan kedudukan ini kepadaku, dan tidak ada seorang pun dari leluhurku yang pernah menghadapi situasi seperti ini. Aku tidak akan pernah memperoleh kedudukan sebagaimana yang kalian lihat ini kecuali dengan pena. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dengan menuntut ilmu, jangan pernah berhenti dalam mencarinya, karena hanya dengan itulah kalian akan mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Dan saat itu di tangannya terdapat panji perang yang ia kibarkan. Lalu ia membaca surat Yasin, kemudian memotivasi pasukannya. Setelah itu ia pun melancarkan serangan bersama pasukannya, dan Allah mengalahkan pasukan orang-orang Nasrani. Aku melihat Asad, dan ketika itu darah terus mengalir pada tiang bendera yang dipegangnya hingga mencapai bagian di bawah ketiaknya. Asad bin Al-Furat terus melanjutkan jihadnya bersama mujahidin di Siprus, dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid di Jazirah pada tahun 213 Hijriah. Dan kaum muslimin melanjutkan perjuangannya dengan kembali mengulangi penaklukan wilayah itu setelah terjadi beberapa kali pemberontakan di sana, hingga akhirnya wilayah itu benar-benar menyatakan ketundukannya kepada mereka pada tahun 264 Hijriah. Selain itu, kaum muslimin juga berhasil menaklukkan Malta pada tahun 255 Hijriah, dan juga berhasil menguasai jumlah pulau yang terdapat di selat-selat yang berada di sekitar wilayah Italia. Dari sana mereka mulai masuk ke dalam daratan Italia. Dengan demikian, kaum muslim berhasil meletakkan kekuasaannya mereka atas wilayah yang mengelilingi Italia.
yang terletak di bagian utara dari wilayah barat tengah, yakni daerah yang dikenal dengan Selat Messina. Kemudian kaum muslimin berhasil menjejakkan kaki di pantai selatan Italia beberapa kali. Di antaranya adalah pada tahun 289 Hijriah, mereka mewajibkan kepada para penduduknya untuk membayar jizyah. Dan mereka juga berhasil menaklukkan kota Bari pada tahun 329 Hijriah, ditambah dengan beberapa wilayah lainnya. Dengan keberhasilan ini, kaum muslimin dapat menetap di selatan Italia, yaitu di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Calabria. Dengan dikuasainya wilayah ini, laut ini oleh kaum muslimin, maka agama Islam pun turut tersebar di antara penduduknya, dan kaum muslimin terus memegang pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut hingga pertengahan abad ke-5 Hijriah. Dan terdapat beberapa ulama terkemuka Islam yang lahir di wilayah itu, dan komunitas Islam tetap berada di wilayah tersebut hingga beberapa abad kemudian, dan pengaruh kaum muslimin terhadap adat dan kebiasaan penduduknya serta pada makanan mereka masih terlihat dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.